Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan GKI Klasi Solo dimanapun berada. Jumpa kembali dengan saya Pendeta Claudius Lisya Sutrisno dari GKI Kabangan dalam program Bina Iman. Mari Ibu Bapak Saudaraku, sebelum kita bersama merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kehidupan yang Tuhan masih berikan untuk kami jalani. Dan sebelum kami melanjutkan kegiatan aktivitas kami dengan rendah hati datang kepada Tuhan, memohon tuntunan-Mu melalui Roh Kudus-Mu agar diberi hikmat dalam kami memahami akan firman-Mu. Bersabdalah kepada kami Tuhan, kami siap mendengarkannya. Amin. Ibu Bapak Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan dengan tema menyongsong kelahiran Yesus. Pada saat ini kita sudah memasuki minggu Advent yang kedua dan akan memasuki minggu Advent yang ketiga. Mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan yang saya siapkan dari Injil Lukas pasalnya yang pertama ayat 57 sampai dengan 64 yang demikian. Kemudian genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukalah mereka bersama-sama dengan Dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Tetapi ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anaknya itu. Ia meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini. Namanya adalah Yohanes, dan mereka pun heran semuanya. Dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah kita mendengar dan yang memelihara dalam hidup kita hari lepas hari. Ibu Bapak Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita tadi bersama membaca Lukas secara khusus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-57 sampai dengan ayat yang ke-64 yang merupakan bagian dari perikop yang oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul Kelahiran Yohanes Pembaptis. Ibu Bapak Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang mempersiapkan kelahiran Yesus Kristus, tepatnya adalah memperingati hari kelahiran Yesus Kristus yang masih kita rayakan beberapa minggu lagi. Nah, pada saat ini kita bersama-sama merayakan hari memperingati di mana waktu kita membaca firman Tuhan ini konteksnya Yohanes, atau tepatnya waktu itu belum diberi nama siapa anak itu, tetapi anak Zakaria dan Elisabet, yaitu keponakan dari Maria, ibu Yesus. Nah, mereka dalam mempersiapkan kelahiran anak itu, mereka masih menggumulkan nama siapa yang tepat untuk
diberikan kepada anak laki-laki yang akan lahir itu. Yang pertama, mereka akan memberi nama Zakaria seperti nama ayahnya. Nama Zakaria ini adalah nama anak laki-laki Ibrani yang berasal dari dua suku kata, Sakar dan Yeh. Sakar artinya mengingat. Yeh atau Yah itu dari kata Yahweh yang artinya Tuhan. Jadi kalau kata ini digabung menjadi Tuhan atau Yahweh telah mengingat. Mengingat apa? Yaitu mengingat Zakaria yang dipanggil menjadi hambanya untuk menjadi imam bagi umat Tuhan. Namun ketika kita bersama memperhatikan tadi, Elizabeth menjawab, jangan, kita tidak akan memberi nama dia Zakaria, tetapi Yohanes. Sanak saudaranya semuanya terheran, mengapa memberi nama Yohanes? Elizabeth tidak banyak berbicara. Ia datang kepada suaminya yang pada waktu itu sedang menderita bisu, tidak bisa berbicara karena ia tidak percaya mendengar bahwa istrinya yang sudah tua itu, yang sudah secara manusiawi tidak bisa hamil, ternyata bisa hamil. Itu yang membuat Zakaria bisu sampai anak itu lahir. Dan ketika datang kepada Zakaria, diberikanlah alat tulis pada zaman itu. Dan kemudian ia menuliskan namanya Yohanes. Nah, seperti apa yang dipikirkan oleh Elizabeth, yaitu diberi nama Yohanes. Nah, apa ibu bapak saudaraku arti nama Yohanes? Yohanes itu nama untuk anak laki-laki Ibrani dari kata Yohanan, atau dalam bahasa Jawa, di dalam Alkitab bahasa Jawa itu diterjemahkan dengan nama Yokanan dari kata Yohanan dalam bahasa Ibrani yang artinya Tuhan itu murah hati. Itulah yang diimani oleh Elizabeth dan juga oleh Zakaria. Di masa tuanya Tuhan mengizinkan mereka memiliki anak. Tuhan mengizinkan Elizabeth untuk mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Yohanes, yang artinya Tuhan itu murah hati. Berkaitan dengan nama Yohanes yang artinya Tuhan murah hati, sungguh Tuhan murah hati. Tuhan telah menyatakan kasih-Nya kepada umat manusia dengan lahirnya Kristus Yesus Sang Juru Selamat dunia. Nah, di situ kita bisa melihat bahwa Yohanes itu mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Nah, di sanalah kita bisa melihat bahwa Tuhan sungguh mengasihi umat-Nya melalui Yohanes yang mempersiapkan jalan bagi kedatangan Kristus. Ibu bapak saudaraku yang dikasihi Kristus, mari kita juga bersama-sama mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk menyongsong kedatangan Kristus kali kedua. Atau ketika kita hendak menyongsong memperingati hari kelahiran Kristus yang kita sebut dengan perayaan Natal. Apa yang perlu kita perhatikan? Tentu tidak hanya secara lahiriah, apa yang terlihat secara ritual formal, berbagai macam hiasan dan seterusnya di gereja. Namun yang terpenting juga tidak kalah adalah menyiapkan hati kita. Bagaimana kita semakin mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, hidup di dalam cinta kasih Tuhan. Itulah yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita, agar di dalam menyongsong kedatangan Kristus, merayakan masa Advent ini, kita semakin berkenan kepadanya. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari ibu, bapak, saudaraku, kita bersama satukan hati di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan ini dan kami renungkan. Tuhan berkati supaya tinggal di dalam hati kami
dan juga kami wujud nyatakan terlebih di dalam kami menyongsong kedatangan Kristus kali kedua, dan juga sekaligus menyongsong peringatan hari kelahiran Kristus ke dunia. Mampukanlah kami Tuhan untuk mempersiapkan diri dari minggu ke minggu, minggu Advent ke minggu Advent berikutnya. Kami sudah memasuki minggu Advent yang kedua, dan kami segera akan memasuki minggu Advent yang ketiga. Tuntun kami melalui Roh Kudus-Mu, supaya hidup kami semakin berkenan kepada Allah, dapat mewujud nyatakan kasih Allah bagi dunia melalui setiap tindakan kami, tutur kata kami, semuanya kami jalankan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Demikian Bapak Ibu, Saudara dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini usai. Selamat beraktivitas, semangat terus dalam menjadi saksi Kristus. Tuhan memberkati kita semuanya dengan firman-Nya. Amin.